Hi guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku bakalan nge-share ke kalian gimana aku membersihkan wajah aku, karena sebelumnya aku itu lagi berjerawat banget parah, dan itu karena aku salah penggunaan bedak. Jadi aku kayak menggunakan suatu bedak yang kayak benar-benar nggak cocok sama kulit aku. Terus tiba-tiba dengan sangat tidak disangka-sangka muncul semua jerawat. Aku nggak tahu itu proses detox atau gimana, cuman aku benar-benar risih banget dan aku nggak bisa kemana-mana karena itu. Nah, jadi kalau kalian penasaran gimana caranya aku sembuh dari jerawat aku, let's get start to the video. Oke guys, jadi yang pertama aku bakalan ceritain dulu kronologinya kenapa aku bisa jadi jerawatan kayak gitu. Sebenarnya kulit aku itu oily to normal ya, normal to oily. Tapi karena aku mencoba suatu bedak yang kita sebut aja inisialnya M, bedak ya M skincare gitu kan. Terus aku nyoba bedak itu sebenarnya udah BPOM, cuman aku dengar isu kalau bedak itu walaupun udah BPOM dia kayak tetap mengandung merkuri. Cuman karena ya aku gimana ya, kayak nggak percaya, terus aku tetap beraniin untuk nyoba bedak tersebut. Nah, selama 2 minggu aku udah pakai bedak tersebut. Itu bedaknya terdapat dari krim malam, krim pagi, sama toner dan sabun. Selama 2 minggu aku nyoba, itu tiba-tiba wajah aku keluar jerawat yang kayak benar-benar batu banget, dan aku sebelumnya nggak pernah ngerasain kayak gitu. Dan aku tapi ngerasa kayak ini mungkin proses detox dari bedak tersebut kan, dan aku tetap continue untuk pakai bedak tersebut selama 3 minggu. Dan udah 3 minggu itu jerawatnya tuh makin parah, makin sakit, makin panas, makin besar-besar dan makin banyak. Jadi semua di pipi, semua di sini, di jidat itu semua penuh dengan jerawat. Aku nggak ngerti lagi karena sebelumnya aku juga nggak pernah kayak gitu. Nah, terus aku selanjutnya adalah memutuskan untuk stop menggunakan bedak tersebut. Dan ya, menurut aku kayak itu memang benar-benar mungkin gak cocok di kulit aku, mungkin cocok untuk di kulit kalian atau gimana, cuman aku benar-benar gak cocok pakai bedak itu, dan aku memutuskan untuk stop. Dan bedaknya nggak habis aku pakai, tapi aku udah benar-benar gak kuat lagi, jadi aku langsung stop penggunaan bedak. Aku untuk menghilangi bekas-bekas jerawat dan juga jerawat yang lagi timbul itu, aku benar-benar tidak menggunakan apapun selama sekitar 2 bulanan. Ya, sekitar 2 bulanan. Jadi selama masa 2 bulan tersebut aku menggunakan beberapa macam obat dan juga skincare yang sebenarnya dia untuk memang benar-benar khusus untuk jerawat. Jadi di sini aku bakalan share apa aja skincare tersebut dan apa aja obatnya. Tapi ini tergantung wajah ya, tergantung cocok atau enggak sama wajah kalian. Nah, kalau di aku sih cocok, makanya sekarang kayak wajah aku sekarang udah lumayan bersih tuh. Walaupun juga ada beberapa 1 atau 2 jerawat, itu normal ya karena kita wanita. Tapi ini obat-obat yang aku rekomendasiin ini benar-benar udah aku coba, sumpah udah aku coba, dan hasilnya juga memang benar-benar terbukti. Aku juga ngeliat dari beberapa youtuber lain dan juga dari Google, aku banyak searching gimana caranya menghilangkan bekas-bekasnya dan juga jerawat-jerawat yang masih hidup. Nah, di sini aku bakalan share dari jerawat yang hidup sampai bekas-bekas jerawatnya, gimana cara kalian untuk ngilanginnya. Nah, yang pertama itu aku nggak pakai pada masa aku berjerawat. Kalian nggak boleh pakai bedak-bedak yang berat, apalagi yang bisa menutupi menutupi pori-pori kalian. Kayak contohnya pakai bedak padat atau pakai foundation, BB cream, cushion, ataupun pakai apa, kalian nggak usah pakai dulu. Jadi biarkan kulit kalian itu bernafas gitu, ya kan? Terus jangan lupa kalau kulit kalian berjerawat itu usahakan cuci muka yang bersih, menggunakan cleanser yang cocok juga untuk kulit kalian. Jadi aku kalau habis pulang kerja atau bangun tidur, aku tetap menggunakan micellar water. Ini aku pakai micellar water dari Garnier. Ini yang warna biru untuk oily acne prone skin. Jadi ini bagus banget. Aku pakai ini kayak pagi, terus juga coba. Aku kayak pakai pagi, terus aku pakai juga pada saat aku pulang kerja. Pokoknya, tapi itu posisi walaupun aku nggak pakai makeup, tapi tetap aku pakai micellar water untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di wajah, karena sabun aja itu nggak cukup.
Oke, setelah aku menggunakan micellar water, aku juga lanjut menggunakan menggunakan sabun. Nah, ini aku pakai sabun dari Som by Me. Ya, ini yang Acne AHA BHA PHA 30 days Miracle Acne Clear Foam. Dia kayak gini. Tuh, apa sih? Kenapa ya? Tuh. Jadi dia memang khusus untuk jerawat. Aku pakai, ini teksturnya bagus, dia nggak begitu banyak busa, dan setelah kita pakai itu kayak merasa ketarik gitu. Terus juga pokoknya dia nggak begitu membersihkan, cuman dia ada kayak cooling efeknya di wajah, terus juga bikin ketarik wajah. Pokoknya bagus, jadi ini aku rekomen juga. Nah, setelah aku menggunakan micellar water dan menggunakan sabun, aku tidak menggunakan krim ataupun menggunakan serum, toner, apapun itu enggak. Aku nggak menggunakan itu semua. Dan setelah itu aku hanya menggunakan masker. Jadi aku menggunakan masker dari Jeju Aloe Ice. Nah, ini udah, dia teksturnya tuh kayak kalau kalian pernah pakai aloe vera gel, nah ini teksturnya sama, cuman ini ada cooling efeknya tuh. Ini udah mau habis, ada cooling efeknya. Dan ini itu produk dari The Face Shop. Jadi dia kalau kita pakai, kan udah pakai micellar water, udah pakai sabun, terus aku pakai pakai masker ini, aku oleskan ke seluruh wajah tipis-tipis, terus aku kipasin wajah aku. Jadi dia kayak udah dia memberikan cooling efek dari krim ini sendiri, terus juga dia memberikan cooling efek dari kita karena kita ngipasin itu. Dan itu ini sumpah, ini berpengaruh parah untuk jerawat. Aku nggak ngerti lagi nih betapa bagusnya produk. Jadi kita pakai tipis-tipis, jangan lupa dikipas. Jadi kita kayak menghadap kipas selama 15 menit gitu. Pakai kipas yang tangan itu kan, tuh selama 15 menit. Udah, kalau udah kita cuci. Terus kalau udah kita cuci, kan mau tidur tuh. Nah, aku awalnya tuh sempat beli Vitasit. Nih, Vitasit. Jadi Vitasit ini aku beli yang dia ada beberapa kayaknya, aku nggak tahu. Cuman aku beli yang dua, yang 0,05% retinoic acidnya. Terus aku beli satu lagi yang 0,1% retinoidnya. Dan dua ini aku pakai, aku totolin ke jerawat aku, setiap jerawat aku totolin. Dan pertama kali aku pakai yang 0,5 dulu, 0,05. Aku pakein, aku totolin ke semua jerawat aku, dan tipis-tipis ya. Pada keesokan harinya itu jerawatnya tuh kayak agak kempes gitu. Tapi untuk jerawat yang benar-benar besar itu susah, agak lama kempesnya. Jadi kayak ini bakal kempes sekitar 3 harian gitu, 3 harian. Dan karena ada beberapa jerawat yang bener-bener memang besar dan nggak bisa dipakein untuk yang 0,05, aku beli lagi yang 0,1, dan ini aku pakein ke jerawat yang lebih besar, dan itu hasilnya ya bagus. Dan 0,1 itu bakalan lebih kayak agak pedih dikit, cuman dia mengeringkan jerawat, jadi bagus. Nah, efek dari penggunaan ini, Vitasit ini, kalau jerawat kalian tuh kan udah kering, udah kempes, tapi dia bakalan kayak bikin wajah kalian tuh ngelupas gitu, kayak ngeletek gitu. Nah, jadi di bagian jerawat, di sekeliling jerawat tuh bakalan kayak ngupas, ngeletek, kulit-kulitnya bakalan kayak kebuka gitu. Dan ini juga sebenarnya itu kalau kita agak pedih ya, karena kita kerisih kan, dia jadi kering, terus kayak kulit kering. Gimana sih kalau kulit kering yang kayak ngelupas gitu, itu pedih kan. Nah, tapi aku tetap kayak, karena jerawatnya tuh udah kempes, udah bener-bener rata gitu, jadi aku tetap ya udah aku pakai aja. Tapi kalau udah kempes aku nggak pakai 0,1 lagi ya, aku udah pakai 0,05 karena ini agak lumayan tajam, jadi kita nggak boleh terlalu tinggi dosisnya gitu. Jadi setelah udah ngeletek-ngeletek gitu, aku stop penggunaannya, aku nggak menggunakan ini lagi. Makanya sisanya banyak, karena ini 3 hari aja udah langsung kayak berpengaruh. Nih, punya aku masih banyak sisanya, karena memang 3 hari aja itu udah langsung kering, udah langsung kempes, udah langsung ngeletek-ngeletek gitu kulitnya. Nah, setelah itu,
kan kulitnya tuh jadi merah-merah kan. Aku tetap lanjut pakai ini nih, Jeju Ice. Ini sumpah ini produk ini bagus banget. Jadi aku tetap pakai ini dan aku tetap kipasin wajah aku biar, karena kan kalau merah tuh berarti panas. Jadi aku kayak kipasin biar dia tuh dingin gitu, kayak ngelawan panasnya gitu. So ide aja nggak tahu, pokoknya gitu. Ya gitulah. Ini aku beberapa hari kemudian aku nggak pakai skincare lain, nggak pakai yang namanya serum, nggak pakai namanya krim macam-macam. Aku hanya kayak untuk menghilangkan menghilangkan minyak-minyak di wajah. Aku hanya pakai bedak dari Marks ini, bedak Marks. Kalian bisa pakai bedak baby atau bedak Marks. Dua bedak itu sih kalau menurut aku yang lumayan ringan dan nggak bikin pori-pori kalian tersumbat. Nah ini aku pakai bedak Marks yang krim, itu yang krim. Dan ini bedak ini aku pakai sehari-hari. Jadi aku mau pergi kerja aku pakai bedak, terus aku pakai masker. Jadi bener-bener aku nggak make upan sama sekali selama 2 bulan tersebut. Aku nggak make upan untuk menghilangkan, untuk mencegah agar jerawat aku tuh nggak tumbuh lebih banyak gitu. Nah setelah aku pakai bedak dan jerawat-jerawat aku udah kering, udah kempes, tapi kan bekasnya tuh masih banyak banget. Bekasnya masih banyak dan merah-merahnya itu masih ada. Aku lanjut pakai yang namanya Melanox. Nah ini sebenarnya tidak dianjurkan, cuman ini hasilnya itu bagus dan bisa banget menghilangkan menghilangkan bekas jerawat kalian. Nih Melanox udah butek guys. Jadi dia bisa banget menghilangkan bekas jerawat. Aku pakai ini tipis-tipis aja, dan ini yang 2%. Aku nggak tahu ya ini ada efek atau enggak. Cuman aku baca-baca katanya kita nggak boleh menggunakan ini berlebihan, karena kalau kita menggunakan ini berlebihan efeknya bisa kayak kanker dan lain-lain gitu. Tapi kalau aku rasa kalau kita menggunakan dengan dosis yang tepat dan juga tidak berlebihan, aku rasa sih nggak apa-apa. Dan ya ketika wajah aku nggak bener-bener kayak 100% menggunakan ini sih untuk menghilangkan untuk menghilangkan bekas jerawat, karena kayak ini juga lumayan tajam. Jadi aku pakai ini 1 hari pada malam hari, terus besok harinya aku nggak pakai, terus kayak besoknya aku hanya pakai masker. Aku pakai masker putih telur. Jadi putih telur itu aku ambil, aku maskerin, terus aku cuci pakai air hangat gitu. Jadi 1 minggu ini aku pakai sekitar 2 kali aja. Ini pakai 2 kali terus campur sama masker alami yang lain. Jadi aku nggak pakai kayak masker sheet mask atau masker yang sheet mask atau kayak masker yang kita beli di toko, itu enggak. Aku cuman memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah kayak telur, timun, aloe vera kayak gitu-gitu. Karena menurut aku yang alami itu lebih bagus dan lebih efek ke wajah gitu. Dan setelah itu aku sekitar 1 bulan aku tetap lanjutkan skincare aku ya, yang tadi itu pakai ini Vitasid, pakai sabun ini, terus aku juga pakai Garnier, pakai pakai bedak, terus pakai ini. Nah jadi berapa produk berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6 produk yang aku pakai itu semuanya sekitar harganya ini sekitar kayak 28.000. Ini sekitar 10.000 ya, aku lupa. 50.000, anggap aja 50.000. Ini kalau nggak salah harganya sekitar 100 berapa gitu, aku lupa. Waktu itu aku belinya di Malaysia di The Face Shop, jadi aku lupa harganya. Nggak tahu di sini kayaknya nggak ada, di offline store-nya nggak ada, cuman kalau mungkin di di online shop mungkin ada. Terus juga Vitasid ini harganya nggak begitu mahal, ini harganya sekitar berapa ini? 54.000. Ini juga sekitar, ini 42.000. Yang 0,02 itu 0,05 itu 42.000, yang ini sekitar 54.000. Nah kalau Melanox ini kemarin harganya sekitar 38.000. Jadi kalau kalian juga mau ngikutin step-step skincare untuk menghilangkan jerawat kalian bisa coba cara aku. Obat-obat yang aku pakai itu sebenarnya aman kalau kalian menggunakan dengan dosis yang tepat. Cuman untuk kalian yang menggunakannya berlebihan, aku saranin jangan, karena produk-produk yang aku saranin tadi itu produk-produk yang lumayan tajam, lumayan kayak bikin merah-merah dan bikin kulit kalian ngelupas. Jadi kalau kalian merasa kayak udah ada sesuatu yang aneh atau mengganjal di kulit kalian, stop, jangan digunain lagi. Oke? Jadi
itu aja skincare, enggak skincare sih, itu aja obat-obat yang saran dari aku untuk menghilangkan jerawat dan bekas-bekasnya. Kalau kalian suka, like di bawah, jangan lupa subscribe juga, jangan lupa komen kalau kalian udah nyobain apa hasilnya. Oh iya, jadi aku bakalan tunjukin ke kalian beberapa foto aku waktu wajahku tuh lagi jerawatan dan lumayan udah kering dan masih merah-merah di slide berikut ini. Oke, sekian aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe di bawah, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Mantau teman kalian lagi butuh saran bagaimana cara menghilangkan jerawat, mengempeskan jerawat, dan juga menghilangkan bekas-bekasnya. Oke, kalau gitu, see you on my next video. Bye bye.